Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam. Daun salam di dekat kampak. Daun salam di dekat kampak. Jawab salam yang kompak. Jawab salam. Ikan gerame, ikan apa ya? Ikan gerame, ikan gabus. Cakep apa? Ikan gerame, ikan gabus. Ikan arwana makanannya tikus. Biar silaturahmi kagak putus, minjem apa 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilayhi bifadlihi ila al-maratibil 'aliyyah wa ballaghahum min barakati nabiyhi kulla umniyah wa sallallahu wa sallama 'ala al-'abdi as-salihil qa'imi bima istata'a min haqqir rububiyyah wa 'ala alihi wa sahbihi khairil bariyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah. Amin. Amin kagak disuruh. Saya pulang nih terang begini. Ibang amin doangan amin. Angkat tangan ibu amin angkat tangan. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal wara bis sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'ashiyyah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati, kita muliakan Ketua DKM beserta pengurus Masjid Baitur Rahmah, akhina guru saya Ustaz Abdul Rahim SPDI, bil khusus orang tua kita bersama ayahanda Bapak Diwan, mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur. Pak RW, Pak RT, ketua panitia yang udah bikin ini acara, para asatidzah, bil khusus juga Ustazah Entin, ya itu dia tadi, lupa saya. Sama Ustazah siapa tadi? Ya itu Ustazah Lena Sari. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek,
Ini saya ceramah depan nenek-nenek semua ini. Jadi rada-rada lemes. Mudah-mudahan nenek-nenek biar pada sehat. Janda yang janda ngacung dah. Semuanya yang udah datang acara ini maulid, mudah-mudahan langkahnya semua jadi langkah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya memang rada lemes karena nenek-nenek bawa buntelan. Leluwe jalannya miring. Tolong apa bikin kopi yang rada bentelan. Jangan lupa sama kuenya sepiring. Bu, Ibu mah enak itu udah dapat besek begitu. Saya mau belon. Itu besek mau dibawa pulang apa mau makan di sini? Iya, emang ibu-ibu mau begitu. Kagak di mana-mana. Ibu di kampung saya juga begitu. Kalau pergi ngaji tasnya kempes, pulangnya tasnya gendut. Ada ibu-ibu di sini begitu. Parah ya kalau gitu. Bu, muludan itu yang kita datengin, apa yang kita rasain tetap disyukurin. Kalau makanan yang di dalam plastik begitu kan kagak ketahuan isinya. Bener apa bener? Entar kalau lempengan dimakan jangan suka ngatain. Ini saya ketulah tadi. Tadi saya mau makan jeruk tuh. Saya ragu-ragu. Itu jeruk romanya hijau amat ya. Manis apa kagak? Manis apa kagak? Saya mau Ustaz Abdul Rahim nanya jeruk. Lu manis apa kagak ini ya? Dibuka juga tuh jeruk. Alhamdulillah. Sepet. Karena ngomongin jeruk, jadi sarung saya tuh ketiban kuah jeruk. Makanya makanan muludan gak boleh diomongin. Ini ada cerita di dalam kitab Tazkirun Nas Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ngomongnya begini nih Bu nih. Ngomongnya begini nih Bu nih. Ini masuk itu ya? Belum. Direkam dulu. Live gitu. Belum. Susah amat sih kagak mau lihat. Tadi sampai mana saya ngomong ya? Bu, dulu nih ada orang yang datang muludan, terus memakan tuh makanan di muludan. Cumanan abis dimakan, hatinya ngomong begini, dah muludan makan tibang begitu doangan. Begitu ngomongnya begitu. Pulang muludan perutnya mules kagak berhenti. Kagak
Kagak berhenti tuh perut mules, akhirnya dibawa tuh ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Diceritain, ngaku tuh orang, Bib, emang saya datang muludan, cumanan waktu makan di makanan muludan hati saya ngomong ini makanan kurang tapi enak. Oh begitu ya. Sekarang begini, cari penggorengan yang bekas masak orang makan muludan. Bener tuh dicari penggorengan. Dapat tuh penggorengan bekas masak muludan, dituangin air sama Habib Abdullah, tuh air diminumin sama orang yang mulus. Iya tibang salah dikit ya, gila protes amat sih. Situ banget tibang dengerin doang. Saya kok kan bisa salah, bener apa bener? Mules, dikasih minum orang yang mules, izin Allah waras lempengan itu. Makanya kalau dapat besek muludan jangan dikatain. Kan kalau besek muludan begitu makan emang kagak kelihatan. Bisa jadi dalamnya ikan bandeng, bisa jadi kalau rezekinya. Ini bisa jadi juga tebang bihun doang, bisa juga. Rasain aja, udah rasain. Ya Bu, Ibu, saya mau nanya nih, ampe waya gini nih, udah berapa kali datang muludan? Kagak kehitung kali ya? Iya. Ibu-ibu memang kagak di mana-mana. Muludan yang rame ibu. Alhamdulillah. Ini orang laki tibang berapa ponggek doang. Pada kemana orang laki sini ya? Apa orang laki sini yang hidup segini doang kali? Ibu-ibu mah emang sregep. Saya ngomong Betawi paham apa kagak nih? Saya mah orang Betawi intinya. Kayaknya nih saya punya guru Ustaz Abdul Rahim. Saya nanya tadi orang Betawi di sini ada apa kagak? Kagak ada di sini mah. Sampai dibilang kata nama saya kagak pantas jadi orang Betawi begitu. Ini mana foto saya gede banget lagi dah. Besok-besok jangan pakai foto begini kalau muludan. Nama aja begitu, judul aja begitu. Sebab ntar habis muludan saya takut. Karena pernah kejadian begitu, pulang muludan foto kita gede banget. Habis muludan besoknya saya jalan-jalan tuh ke daerah Ciganjur, saya ngelihat kandang kambing ditutup oleh saya. Mana foto saya ditaruh terbalik lagi. Ya kalau tibang foto saya doang kagak ngapa-ngapa. Kadang-kadang banyak foto habaibnya di situ. Sampai pernah saya ngeliatin itu ya banner gede begini, foto saya didudukin nenek-nenek. Pernah begitu. Kalau bisa jangan ada fotonya kali. Ya Bu. Ibu masih sanggup ini? Sampai jam berapa? Jam 2. Sanggup sampai jam 12? Sekarang baru jam 10. Sampai jam 12 sanggup? Pernah ngelihat orang ceramah mati belum? Kayaknya di sini doang saya diseksa dah. Hari ini karena saya punya guru yang ngundang, makanya hari ini saya biasanya itu karena emang musim kacang lagi pada nurunin. Muludan, jadwal muludan kalau pagi minggu itu Ahad itu sampai 2-3. Tapi untuk hari ini saya nggak nerima jadwal lain. Saya cukup ada di sini. Makanya tolong dipikirin. Tolong dipikirin.
Tapi saya sama guru mah nggak ngarepin apa-apa sih, enggak. Silaturahmi ketemu beliau aja udah girang saya. Karena udah lama kagak ketemu. Nggak usah pakai dipikirin berkat-berkat, jangan. Berkat buat ibu-ibu aja. Saya udah banyak banget berkat di rumah. Udah banyak bener, sampai ngampar itu berkat parcel, sampai ngampar. Kulkas sampai nggak bisa ketutup. Yang engselnya rusak. Intinya kalau muludan berkatnya paling ge parcel, mana korannya gede banget. Itu tempat parcel, korannya gede, buahnya mati bang 3 mata. Orang mah sekali-kali kalau berkatin kiai, anggur 2 kilo, jeruk 2 kilo, begitu. Kadang-kadang kita makan anggurnya emang udah ditutup plastik, mana busuk tuh anggur. Tapi di sini mah kagak sih kayaknya. Di sini mah kagak sih kayaknya. Biarin, nggak diberkatin kayak nggak ngapa-ngapa. Saya mah nggak bakalan saya tagih, paling besok saya minta. Ibu, Bu, udah sekian banyak kita hadir maulid, betul apa betul? Jangan ampe muludan tapi nggak ada bekas yang bisa kita pakai buat ajaran kehidupan kita sehari-hari. Inti dari maulid akhlaknya Nabi, betul apa betul? Kita kumpul begini karena kita bangga jadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, ini mana ribet banget dah. Takut keserimpet. Mana mic-nya sampai 2 begini. Ini kurang tapi kenceng suaranya kayaknya. Aduh. Tes. Nah, ibu kedengeran kan? Bu. Kita ini kan jadi umatnya Rasulullah, kudu membuktiin bahwa kita cinta kepada Nabi. Kita itu kudu sering girang-girangin Nabi.
Karena dengan sebab Rasulullah kita bisa hidup enak sampai saat ini. Benar apa benar? Karena adanya lahirnya baginda Rasul, Allah memberikan kenikmatan buat kita menikmati dunia sampai dengan saat ini. Coba kalau kagak lahir adanya Rasulullah, enggak ada kita hidup enak sampai saat ini. Betul apa betul? Makanya di dalam kitab Zikrayat wa Munasabat itu disebutkan al-ihtifalu bimaulidin nabawi syarif ta'birun anil farhi was surur. Orang yang bikin maulid itu bukti kalau dia girang dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruh. Kalau ada orang yang punya umur di sisa-sisa umurnya bi ahmada masruron, dia pakai buat ngirangin Nabi, wa mata muwahhidan, itu orang besok meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita cuma disuruh girangin Nabi, kumpul bareng-bareng, baca sholawat, dengerin sejarah Rasul. Karena kalau ada orang hadir di peringatan maulid, di dalam kitab Al-Mawa'idul Jaliyah itu disebutkan jam'iyatul maulidi jam'iyatul masyhudah, la syakka annahu hadirun. Kalau ada perkumpulan maulid, enggak ada keraguan di dalamnya. Di situ hadirnya ruh baginda Rasulullah Muhammad. Ya Nabi salam, ya tandanya hadir ruhnya baginda Rasul, nuzulus sakinah fil haibah wal waqar fi ahli jam'i. Tandanya hadir ruhnya baginda Rasul yang hadir di tempat itu, di acara maulid itu, Allah berikan ketenangan batinnya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Ibu udah tenang belum? Semuanya udah tenang, walaupun ada yang kagak kebagian besek. Tenang dia, enak dia duduk. Ada yang nyender, enggak ngapa-ngapa. Emang begitu kalau ibu-ibu mah kalau ngaji. Pertama nyari senderan, yang kedua nyari tiang. Ada ibu-ibu tuh kalau lempengan giliran ngaji datang paling dulu.
Udah datang paling dulu, yang dipegang pertama dengkul. Ada ibu-ibu di sini begitu. Itu dengkul sambil dipegang-pegang ngomong begini sama temennya yang sebelah. Ini kaki gua ngapa ya kagak waras-waras. Mana obat sudah berbiji-biji belum waras juga. Yang sebelahnya ngomong begini, kalimat gua doang yang sakit pinggang. Ngaji ngagorin penyakit, alhamdulillah pulang ngaji penyakitnya waras. Enak bener, udah dikasih kesembuhan di penyakitnya, dikasih ketenangan batinnya, besok diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Yang jadi pertanyaan, Nabi bakal ngakuin kita apa kagak? Itu doangan. Bener apa bener? Karena besok nih bu. Saya begini ceramah kalau belum ngopi rada galak. Jangan. Tadi kan saya nggak mau sering-sering ngopi. Iya, tuanya jelek. Bu, besok nih bu nih, di saat kita kumpul di padang mahsyar, kita itu nyari pertolongan di mana istri nggak mikirin lagi suaminya, ibu nggak mikirin lagi anak-anaknya, masing-masing mikirin dirinya sendiri. Bareng-bareng datang kita ke Nabi Adam. Sampai di Nabi Adam kita ngomong, Nabi Adam tolongin ngapa? Apa Nabi Adam mau nolongin kita? Kagak. Kata Nabi Adam, boro-boro mau nolongin. Sekarang bawa diri masing-masing. Pergi lagi kita ngadu kepada Nabi Nuh. Begitu sama jawabannya seperti jawaban Nabi Adam. Udah, bawa diri masing-masing aja. Datang lagi kita ke Nabi Musa. Begitu juga jawaban Nabi Musa. Datang kita ke Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Sama apa kagak? Kagak. Bukan dengerin dulu sih. Kata Nabi Isa datang ke Muhammad. Karena Muhammad satu-satunya Nabi yang bakal memberikan syafaat buat seluruh umatnya. Alhamdulillah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku besok bakalan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau masuk surga. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga, Pak? Jawab apa, Pak? Bapak mau masuk surga? Pak, besok kalau kita di surga tuh kan kita mah dapat 72 bidadari surga. Enak gak Pak? Enak apa kagak? Ngapa? Orang lagi besok dapat 72 bidadari di dalam surga. Alhamdulillah. Kan ada bidadari 72 tuh Pak. Bini kita masuk surga juga. Kira-kira kita milih bidadari apa milih bini kita lagi? Udah jujur Pak. Ayo jujur.
Ayo jujur Pak. Ini orang laki nggak mau jawab begini, emang takut sama bini apa bagaimana sih ya? Kan ada orang laki yang timbang kumis doang baplang sama bini takut. Ada nggak orang laki begitu? Itu bukan orang lakinya yang takut, bukan. Karena bininya yang kebangetan berani. Pak, kira-kira milih bidadari apa milih bini lagi? Bidadari ya? Bini. Bener. Jujur. Milih bini berarti ada bininya di sini kali ini. Milih bidadari apa bini? Yang di luar milih bini apa milih bidadari? 72 Pak. Dikit, 72 Pak. Bapak mau milih bini lagi? Mau milih bini lagi? Udah jujur aja Pak, milih bidadari begitu. Bapak jangan takut. Takut amat sih. Milih bidadari kan? Biarin Bu, nggak ngapa-ngapa. Laki kita milih bidadari, nggak ngapa-ngapa. Kalau kita besok masuk surga bareng suami kita bakalan lebih cantik daripada bidadari. Milih bidadari apa bini? Tadi katanya bidadari. Ibu, ciri orang yang kagak mau buat masuk surga bareng Rasulullah, semasa hidupnya dia nggak pernah buktiin cintanya kepada Nabi. Bu, kalau ibu dianggap punya cinta kepada Rasulullah, nih kalau jadi perempuan kudu mulain bangun cinta yang sesungguhnya sama suami. Kalau ibu cintanya palsu sama suami, bohong cinta ibu kepada Nabi. Karena Rasulullah banyak cintanya kepada istri-istrinya. Rasulullah itu paling harmonis kehidupan rumah tangganya. Siti Aisyah itu kalau tidur keseringan satu selimut bersama Rasulullah. Bapak sering satu selimut sama bini? Ibu sering satu selimut? Boro-boro kita satu selimut Pak. Kadang-kadang kita naruh tangan aja, tangan kita dikewati. Ada bini begitu ada? Mana bininya coba? Bu, ibu, Rasulullah itu saking sayang sama bininya, kalau minum nggak pernah duluin Rasulullah minum. Berusaha Siti Aisyah itu minum duluan, setelah itu Rasulullah baru minum. Rasulullah itu nyari bekas tempelan bibirnya Siti Aisyah di gelas yang dipakai buat minum. Laki kita pernah begitu? Anas bin Malik itu 10 tahun jadi khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasul. Makanya Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis. 10 tahun bersama Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Aku tidak pernah menemukan Rasulullah sedikit pun berkata kasar kepadaku. Bahkan selama 10 tahun aku ketika dekat dengan Rasulullah, yang aku cium tidak ada harum yang lebih harum yang ada kecuali saat itu aku mencium
harumnya keringatnya baginda Rasulullah Muhammad. Ada seorang perempuan pernah ngumpulin keringatnya Nabi. Nabi tidur, bangun Rasulullah, itu keringatnya ngumpiang. Tahu ngumpiang? Ngumpiang. Tahu ngumpiang? Bukan. Ngumpiang itu ngumpiang. Ya ngumpul gitu tuh, genang-genang gitu. Itu namanya ngumpiang. Itu diambil botol, dimasukin tuh keringatnya Rasulullah. Ada itu keringatnya Rasul. Makanya Siti Aisyah sering nempel ke badannya Rasulullah, cuma berharap keringatnya Rasul itu nempel di wajahnya. Makanya Siti Aisyah selalu cantik, asbab bagian ada nempelnya keringatnya Nabi. Ibu juga bisa begitu. Laki pulang ngojek, laki pulang ngojek nih, itu laki lagi jongkang gitu, pakai kaos kutang ruangan. Ibu langsung sedot keringatnya, usapin di muka, insya Allah muka ibu angus. Bu, kalau ibu pengen dianggap banyak cinta kepada Rasulullah, mulai dari dalam rumah. Melihat apa yang Rasulullah lakukan, melihat apa yang dilakukan oleh istri-istrinya Rasul. Siti Khadijah orang paling kaya di zamannya, sepertiga kota Makkah itu milik Siti Khadijah. Saking kayanya, seluruh hartanya diserahkan untuk Rasulullah, untuk perjalanan perjuangan dakwahnya. Nggak pernah ada hitung-hitungan. Makanya kalau ada perempuan yang suka ngitung-ngitung bagi duit laki, ada nggak orang perempuan model begitu? Ada apa kagak? Kalau bagi duit laki kadang-kadang hitung-hitungan, minjem lu bang, minjem lu. Padahal kan duit dari kita. Iya bener kagak? Duit dari siapa coba? Dari laki. Makanya saya mah kagak resep banget sama orang perempuan suka begini sih. Dia itu kalau tawa sama laki ngeliat tanggal. Ada nggak bini begitu? Itu bini kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 kita apa aja bang ditawain. Ditanjain apa aja, mau kopi apa cucu bang, cakep banget. Tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 20 nanjainnya mulai naikkan dikit, ngopi bang, begitu. Tanggal 21 sampai tanggal 25 beda lagi, ngopi, ada tinggian. Tanggal 26 sampai tanggal 30 jangan sekali-kali minta kopi bang. Emang duit udah kagak ada. Habis bang kita diserahkan. Habis bang kita dimaki-maki. Kopi dari mana? Duit kagak gablek gitu. Ada bini begitu ada. Mana bininya? Tahu beli banget para DJ duit naik. Bu, jadi muludan biar ada bekasnya bu. Pulang muludan bawa akhlaknya Rasulullah. Jangan dibangun muludan tiap hari, tapi sama laki masih ngelawan.
Ada bini begitu ada. Parah banget ya. Ada nggak orang laki muludan mama muludan tapi sama bini pelit? Ada nggak orang laki begitu? Ada kan orang laki kalau sama bini dewek mah pelit, sama janda baik, akan ada orang laki begitu? Ada apa kagak? Parah ya orang sini ya. Nih orang laki saya bilangin. Nih orang laki saya bilangin. Ya kagak ngapa-ngapa saya ngadep ibu-ibu. Biar ibu-ibu ntar bilangin lakinya. Wa man istakhabba bi ahli. Orang laki itu akhlaknya kalau dia sering ngerendahin bininya, kagak ngargain bininya, khasirati bil ma'isyah, itu orang laki bakalan seret urusan rezeki. Dengerin orang laki, jangan pelit-pelit sama bini. Gimana kita kagak mau pelit? Kadang-kadang bini kita kurang tapi jujur. Bener apa bener bang? Dia dapat arisan bang, dapat arisan, kita yang bayarin. Giliran keluar arisannya kagak ngomong-ngomong sama kita. Bener bener. Emang perempuan juga sih kadang-kadang yang bikin kita kagak enak. Bener bener bang. Kita bukan ngumpetin duit arisan, bukan. Bener bener bu. Karena keperluan kita banyak. Orang laki mah kadang kalau ngasih cuma sekali doangan. Keperluan kita segitunya banyak ada di situ. Ngasih duit 1 juta semuanya ada di situ. Beli beras di situ. Bayar bocah sekolah di situ. Jajan bocah sekolah di situ. Bener apa bener? Emang laki mikirin? Red. Dia mah punya duit 500.000, kita boro-boro diajak makan enak, diajak apa kagak? Ya laki kan begitu emang karena bini juga gara-garanya bang ya. Kita kurang diperhatiin bang, bener kagak? Boro-boro mau dilayanin sempurna, diperhatiin aja kagak. Coba dah kalau sama orang lain. Kalau sama orang lain sakit sampai diantar ke dokter-dokter. Kita mah boro-boro bang. Kita ngadu nih sama bini kita, mama, ini ngapa sih batuk mulu ya, badan nyesek ini, sakit mulu bang, ntar mati lagi. Ada bini begitu ada. Tapi di sini mah nggak ada. Di sini mah nggak ada. Go, bawa akhlak ya bu. Karena yang di maulid akhlak. Akhlak itu cinta. Akhlak itu bahasa agama. Bahasa kitanya cinta, dan orang yang banyak cintanya itu berarti udah punya sunnatul Rasul. Karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngomongnya begini, wa man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatur Rasul wa sunnatul auliya falaysa fi yadihi syai'un. Kalau ada orang yang kagak punya 3 sunnah, maka dianggap dia kagak punya kebaikan sedikit pun di hadapan Allah. Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnatul Rasul, yang ketiga sunnatul auliya. Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, apa yang kau maksud dengan sunnatullah? Yang aku maksud dengan sunnatullah kitmanul sirri, orang yang pandai menyimpan rahasia keburukan orang lain.
Kalau dia tahu keburukan orang lain, kemudian dia simpan dengan sebaik-baiknya, dia sudah punya sunnah. Tapi kalau ada orang yang resep banget ngomongin keburukan orang, doyan banget kalau ngomongin keburukan orang, ada nggak orang begitu? Ada? Perasaan tadi ditanya banyak mulu ya. Dia kagak punya sunnatullah, Bu. Orang yang gampang ngumbar-ngumbar keburukan orang lain. Ngapain ngomongin keburukan orang? Keburukan kita juga banyak. Betul apa betul? Simpen rapet-rapet. Apalagi keburukan suami. Jangan sampai bini membongkar kekurangan keburukan suami. Na'udzubillahi min. Begitu juga orang laki, kudu pandai menyimpan rahasia. Kan kalau ngomongin orang makan enak bener. Ngomongin orang kayak makan kacang. Bener apa bener? Nggak udah-udah. Ngaji begini kok ada bayang diomongin. Ngaji begini kok ada bayang diomongin. Ngaji begini ada sebelahnya pakai jilbab berada menyon. Dia pakai ngomongin. Itu ngapa sih ibu itu pakai jilbab menyon begitu? Yang sebelahnya ngomong lagi baik. Iya mau itu mang ibu itu makan pakai jilbab kagak ada pantes-pantesnya. Yang sebelahnya nyautin lagi. Iya kemarin juga saya ketemu sama dia itu pakai baju kurung, udah kayak blongsongan angka. Nyambung aja tuh omongan. Bu, nih kalau kita ngomongin orang, Bu, ya aduh jatuh. Tempelin. Apa tak tahu? Gimana? Lepas aja. Gimana? Apa? Terus lagi itu. Susah. Apa itu? Normal. Udah kenceng. Apa? Ya. Enggak. Swear. Lanjutin, lupa kan? Ya udah. Kalau sudah pakai itu. Repot ya, Tet? Tapi beneran kan? Insya Allah. Sampai mana tadi? Kurang nangka. Gue ya. Gue nih kalau ngomongin orang nih, ada orang yang ngomongin orang nih, terus kita malu-malu gitu. Malu-malu doang kan? Ibu dapat bagian dosa itu begini. Berdoa kan? Itu saking bahayanya ngomongin urusan orang. Manggut doang merasa kagak enak nih kita. Yang ngomong kan teman kita tuh. Dia ngomongin teman kita yang lain. Kita manggut doang begitu tuh. Dosa ibu paling gede. Makanya kalau ada orang yang ngomongin keburukan orang, seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Betul? Tuh sampai segitu tuh bahayanya. Kalau ada orang yang suka ngomongin orang, gimana caranya? Jangan sampai ngeladenin omongan keburukan orang lain, sambut dengan bahasa yang berbeda. Omongin aja yang lain. Gak usah pakai ngambut-ngambut. Kita kadang ngeladenin kan? Bener gak? Dari warung sampai rumah itu di jalan yang ada ngomongin orang aja. Tapi bukan orang sini, bukan orang kampung saya lihat begitu. Orang sini mah sama. Orang sini mah parah. Bu, yang pertama
jaga sunnatullah. Jaga jangan sampai membuka aib orang lain, insya Allah. Karena itu bagian daripada akhlak. Oh, yang kedua, jam 11 saja tidak. Ya, saya dari jam 10 tadi ngomong. Kalau jam 11 lewat ya itu mana dulu. Oh, yang kedua nih. Kata Sayyidina Ali, sunnatul Rasul. Apa yang kau maksud dengan sunnatul Rasul? Ad-darah bainan nas, banyak cinta sama semua orang. Pandanglah semua orang dengan bahasa cinta. Siapapun dia, munculkan pertama rasa cinta dan kasih sayang. Karena Rasulullah banyak sayang, banyak cintanya kepada siapapun. Bu, ibu, saya tanya sama ibu, sayang cinta nggak sama laki? Jawab yang benar apa? Ibu, sayang cinta nggak sama suami? Pak, Bapak sayang cinta nggak sama bini? Insyaallah. Ya nggak pulang, jawabannya. Ini udah sebahan begini. Ya, ibu, ya ibu nggak ngapa-ngapa. Emang kita memang nasibnya begitu, ya. Kemudian kita bersabar aja ngadepin laki itu dia nggak sayang kayak nggak ngapa. Biarin yang penting orang yang agak pulang gua nggak ngapa-ngapa, biarin. Yang penting duitnya ada, bini begitu ada. Ibu perlu duit atau perlu laki? Kita tadi hargai bisa kan? Ibu kalau ada bini yang kagak pernah ngargai perjuangan suami, itu bini lam tarul jannah abadan, kagak bakalan pernah melihat surga. Jangankan wanginya surga, baunya surga, masuk surga yang ada. Jangan kata begitu, ibu sering banget marah, nggak ada juntrungannya sama laki. Ibu sering banget nih marah sama laki. Sering apa kagak? Yang sering marah laki apa bini? Yang keseringan banyak ngomong laki apa bini, Bang? Makanya ibu semakin ibu cerewet sama laki, insya Allah laki cepat mati. Jadi bini yang muatan cerewet. Bini kan kalau cerewet berarti kan kagak nerima sih ya. Bu, ibu kalau gampang marah di sama laki, ayyum amra'atin aqtabat. Kalau ada bini yang gampang marah sama suaminya, la yaqbalillah salatan wa siyaman. Allah gak bakalan nerima pahala salatnya sama pahala puasanya. Mikir dan kepada karena kita mau gimana gak mau gampang marah aja. Kadang orang laki kita kadang-kadang gak ngerokin. Ya, bener. Orang kita lagi repot bantuin kita apa? Bener begitu. Rasulullah tuh sering bantuin istri-istrinya, ngeringanin beban istrinya. Orang laki kita begitu apa kagak? Kebangetan. Jadi gini tuh. Ya kan kita udah capek, Iwan. Dia ini tuh tahu diri dong. Bahkan kita nyari duit buat siapa emang? Buat ini, benar kagak? Kita nyari duit buat yang enak.
kalau mati besok ibu gua mati nih. Seragam ibu yang ibu bela-belain itu boleh buka. Ibu mati, kira-kira tuh besok seragam dipakai siapa? Ayo coba. Ibu punya mobil nih, sekarang ibu tarik sama anak ibu. Besok ibu mati duluan, itu besok mobil tarik siapa? Enggak, sama laki kudu baik-baik nih. Orang laki kalau keluar rumah, saya bilang ini, orang laki kalau keluar rumah, kagak ada kemana-mana pikirannya. Yang ada di pikirannya bagaimana bisa nyenangin bini anak, bini anak, bini anak. Benar-benar Pak. Kayaknya harus orang berberantem sih. Terus ibu tuh biar laki kita tuh enak, banyak cinta, banyak sayang yang sama kita. Pertama, jangan sering-sering ngebebanin apa yang suami kita gak bisa. Nerimain aja, nerimain. Gak punya duit, jangan minta lagi. Setuju Pak? Kalau gak punya duit, jangan minta lagi. Karena perempuan biasanya pintar nyari duit. Sama pintar nyari duit. Banyak orang laki dan orang duit gimana aja ketahuan. Gak usah minta lagi, jangan. Ngapain minta lagi? Minta siapa? Minta siapa? Minta. Sanggup ibu begitu? Minta sama Allah, jangan minta lagi. Cuman minta sama Allahnya di samping kuping kanan laki. Laki lagi ngopi, ibu datangnya sebelah kanan dia. Ya Allah. Ibu butuh. Ya Allah, Allah kopi habis. Ya Allah, engkau gak punya beras. Itu doanya. Insya Allah pokoknya itu laki kita langsung mati. Punya sifat merasa puas apa yang diberikan suami, menerima setulus cinta yang suami berikan kepada kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah dan akhlak kita kepada Nabi. Mulai dari situ. Ibu rajin banget ngajinya, rajin banget ibadahnya, apalagi suka ngelawan dia. Ada yang keseringan kan begitu, ngaji merajin, tapi laki diajarin mulu. Ada nggak bini begitu? Ada. Ada bini yang rajin banget ngaji, lakinya rajin banget mancing. Ada bini laki begitu. Nggak ngapa-ngapain, ibu sabarin aja, sabarin. Ntar juga ketemu bosannya tuh laki kita. Nggak usah pakai ngomongin, biarin. Ibu sabar menerima keburukan suami, banyak keseruan berjana. Ibu bakal dibangun istana nanti di dalam surga. Enak kagak? Enak apa kagak? Biarin dia mau apa ke? Rokan dalam bulan. Bener-bener. Jangan curiga mulu bawaannya. Ada bini begitu ada? Mana bininya? Oh, banyak cinta, banyak sayang. Bukti kita punya sunnah Rasul. Yang ketiga, yang terakhir. Sayyidina Ali yang dimaksud dengan sunnatul auliya kemarin ada anas. Kalau kita disakitin orang, jangan perlu balas. Biar bebeknya kita kagak apa-apa.
Benar kan? Dia yang bikin kita agak kurang cantiknya kita, benar-benar. Kita ibu di sini cantik banget ini, cantik banget. Cakep banget nih, cakep. Saya tanya sama ibu sekarang, ibu cakep begini nih, buat laki atau buat orang? Nah lo, buat Ustaz. Buat laki, buat orang apa buat saya? Cakep begini buat siapa? Jujur, buat laki apa buat orang? Goro. Ayo lo. Pasti buat orang kan? Biar orang lihat kita enak, bener kagak? Bodoh laki lo enak, lo bakal kenggirnya. Emang ibu habis dandan ngadu sama laki? Ngadu gak sama laki? Bang, ayo cakep apa jelek? Begitu apa kagak? Berarti dandan ini buat orang lain. Kalau ada bini kata Zaid wa taqayyab summa kharajat min baitiha. Kalau ada perempuan bini dia dandan, dia pakai wangi-wangian, dia keluar dari rumahnya, kagak ngomong sama lakinya, keluarnya dari rumah dibarengin murkanya Allah buat dia. Cocok banget. Bener Pak Sebelain. Hidup orang laki. Dan gimana kita mau dandan ngomong sama laki? Orang kita membeli oleh bedak badan dewek, bener gak? Kalau mau begitu orang mah kita modalin. Emang ada orang laki yang modalin beli bedak? Pulang kerja, mama ini duit 2 juta buat beli bedak, ada orang laki begitu? Obatan. Orang laki juga sih ya. Orang kalau pengen bini cakep, bini dulu. Pertama modalin, yang kedua dandanin. Bener-bener. Bedak beliin yang paling mahal. Borok-borok kita berjuang beli bedak, ngumpulin duit cewek. Dikit siapa? Makanya perempuan biasanya rata-rata cakep emang karena bedak. Itu perempuan kalau pakai bedak warna, pipinya banyak mana? Licin kagak, halus kagak. Cakep aja perempuan kan kalau pakai bedak warna, bener. Kelihatannya enak aja. Modal cewek, bener. Orang laki mikirin apa? Sisain ke duit buat beli bedak istri. Sanggup orang laki begitu? Dia borok-borok buat beli bedak kita. Kadang dia tuh kalau lagi libur mau enak cewek. Bener kagak? Libur nih hari Minggu, borok-borok kita diajak ke tempat adem. Orang jadi orang laki tuh sering-sering nuntun bini. Bener gak tuh? Girang gak kita kalau dituntun sama laki? Girang, jangan kata masuk ke mall dibawa ngadep di warung bambu aja girang ya. Yang penting tempat adem. Ajak bang bini sekali-kali kalau libur masuk mall pintu depan, keluar pintu belakang. Lewat tuh. Ada panasan lagi, masuk lagi pintu belakang, keluar pintu depan. Oh iya. Girang bini digituin deh. Lihat doang ya. Iya, habis di situ tuntun bini ke pasar. Orang perempuan mana sih kalau beli emas? Tunjukin emas bang, mama ini kalung. Mama ini gelang. Tunjukin bang. Dibeliin. Ibu,
Kalau disakitin orang, biarin. Bukan tugas kita buat membalasnya. Biar Allah yang punya Tuhan. 1000 orang benci kita, tapi kalau Allah sayang sama kita, nggak berarti apa-apa kemuliaan di hadapan manusia. Benar-benar. Mulia kita di hadapan manusia, tapi Allah membenci kita. 1000 orang yang memuliakan kita, nggak berarti apa-apa kemuliaan dari manusia. Ibu, tapi ngomong bilang. Rambut lagi. Terbaik. Lu ngapain buang kok jelek aja. Jangan marah. Biarin. Kita mau dibilang jelek kan, biarin. Kalau ada laki ngomong begitu, nggak usah ribut. Makin tua emang makin ribet. Dulu mah kita di dulu nih, belum tua kayak begini, punya lesung pipit atunya begini. Dulu itu lesung pipit gak bisa bilang. Sekarang kita udah punya cucu, udah tua, itu lesung pipit di selera goyokan. Lalu kalau udah tua kan mengkeok, itu lesung pipit. Tarik sana kendor, tarik sini kendor. Itu lesung pipit. Dulu masih muda, lesung pipit. Dulu dikatain kita malah lu makin tua makin jelek aja sih. Tawain malah ngomong gitu. Kalau udah tawain nyanyiin aja. Cikini gerbang bahagia. Aku begini. Apa yang ribet-ribet ya? Tugas ibu mah ngasih girang laki, udah tugas ibu itu doang. Kalau pengen punya akhlaknya, ngasih girang laki dalam keadaan apapun, kasih girang. Ibu nih laki pulang nih, assalamualaikum, pintu jangan dibuka dulu. Waalaikumsalam. Ibu baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya itu bocah laki begini. Marhaban ya marhaban, marhaban 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 tala'al badru alaina min tugas ibu dirangin lagi, disakitin sama siapapun jangan pernah ngebales, termasuk ibu punya sunnatul aulia. Alhamdulillah. Akhir buat nenangin batin, jangan pernah lupa banyakin baca sholawat biar tambah dekat kepada Rasulullah. Karena besok kita bakal diakui sama Nabi, kita ngaku jadi umatnya Nabi. Kan pertanyaannya Nabi ngakuin kita apa gitu ya. Kalau pengen diakuin Nabi, aktsarhum alayya sholatan, mereka yang banyak sholawat kepada Tuhan Rasulullah. Ngapain aja baca sholawat?
Sholawat itu ittafaqal ulama di dalam kitab Jilbul Ismin itu disebutin ittafaqal ulama annal a'mala maqbulun wa mardudun illa sholat ala nabi. Amalan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan yang kagak pernah ditolak cuma bacaan sholawat kepada Rasulullah. La yubtilu harriya. Sampai-sampai kalau ada orang yang baca sholawat keadaan sombong sekalipun, pahalanya tetap ada. Alhamdulillah. Bila ingin melihat Kenapa jadi pola? Bila Nabi baca sholawat ya, Nabi baca sholawat ya. Insya saya ajarin sholawat nih. Mau nggak ibu saya kasih? Mau nggak ibu saya kasih? Mau beneran? Siapa nih? Saya kasih sholawat ibu ya. Tuh, ini sholawat buat ngademin hati. Ini sholawat sering saya baca, saya dapat ijazah ini sholawat oleh gurunya. Kalau di Kalimantan menyebutnya Guru Abbas. Guru Abbas itu gurunya anaknya daripada Abah Guru Unggul. Ini namanya sholawat air. Jadi kalau baca sholawat ini, kita itu ada penyembuhan. Enggak gampang. Mau ibu saya kasih? Mau? Insya Allah di waktu yang berbeda. Karena jam 11 lewat, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Amin. Ya Rabbal. Kalau ingin juga ngejar itu bacaan sholawat, datang ke rumah saya. Rumah saya itu dekat di daerah Gandul. Itu PLN Gandul, itu tahu kan? Tahu. PLN Gandul itu nanti kalau ibu ketemu PLN Gandul di situ ada rumah yang 5.000 meter. Itu rumah ada kawan-kawannya, ada beli-belinya, di dalamnya ada kolam renang. Nah itu dia. Rumah orang Belanda. Udah segini aja. Maafin ibu ya, mohon legalnya. Insya Allah bisa ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Ibu, Bu, jangan bangun dulu sebelum doa. Bolongan. Belum doa dulu. Amin. Amin. Bolongan. Diomelin. Ibu, anak-anak. Anak-anak. Bukan ini. Berkat nama kan ini. Ini yang mau mulai. Bu.
نستعين برحمة الله وكرمه آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما آمين. وتقربنا من بعده تقربا محسوبا اللهم انا نسالك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا الله يا ربنا يا كريم ampuni khilaf salah dosa kami ya Allah ya Allah ampuni khilaf salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah ampuni khilaf salah dan dosa guru-guru kami ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin jangan kau kumpulkan kami hanya di dunia ini ya Allah kumpulkan kami nanti bersama-sama di dalam surga-Mu ya Allah ya Allah berikanlah kami sehat lahir batin kami ya Allah ya Allah angkatlah penyakit yang kami rasakan sampai dengan saat ini ya Allah ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal yang berkah untuk saat ibadah kepada-Mu ya Allah ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah jadikanlah seluruh keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata kami ya Allah Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Muhammad karibati ada Allah wa iyyakum ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh